teman-teman. 1 hari nggak ngopi. Astagfirullahaladzim. Ada itu satu. Astagfirullahaladzim. Aku masih penasaran teman-teman. Beberapa kali suara jatuh di sebelah sana. Tadi pas saya samperin itu juga kayak ada yang pocong itu sifatnya hantu by one ya. Jadi 1 lawan 1 teman-teman. Jadi kalau kita berdua, kita bertiga, kita berempat itu pocong nggak bakal berani muncul. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kepalanya terbalik teman-teman. Bau banget busuk. Kepalanya terbalik teman-teman. Ini enggak.
Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan Pendekar Lepen. Oke, pada malam hari ini kita bercamping di sebuah di perkebunan, semacam kayak kebun kopi ya teman-teman. Oke, kita nekat bermalam di sini teman-teman karena apa? Saya mendengar mitos di sini itu sering muncul sosok pocong teman-teman. Sering muncul sosok pocong dan sering mengganggu warga sekitar sini teman-teman. Paling jarak 500 meter udah pemukiman, cuma itu teman-teman nggak kayak terpencil gitu ya. Dan di sini katanya itu sering muncul sosok pocong. Oke, buat teman-teman yang suka dengan konten ini, mohon dibantu support dengan cara subscribe teman-teman, karena subscribe Anda sangat berarti untuk saya teman-teman, walaupun cuma 1. Oke teman-teman, terima kasih, ikuti terus Pendekar Lepen. Oke, seperti biasa teman-teman, kita mau sepil lokasi sekitar ya. Dan di sini ada pohon besar, sepertinya ini pohon mahoni ya teman-teman. Dan ini tuh kebun-kebun kopi semua. Sampai sana teman-teman. Dan konon di sini tuh sering muncul sosok pocong teman-teman. Sosok pocong yang suka mengganggu warga sekitar kalau sedang jalan kaki teman-teman. Karena di sini nggak ada jalan yang buat akses motor ya teman-teman. Buat ke pemukiman yang di sana itu nggak ada akses buat motor. Paling jalan-jalan seperti ini teman-teman, jalan-jalan seperti ini nih sana misal teman-teman. Ini adalah lokasi kita camping teman-teman, dan ini mungkin ini sangat ekstrim sekali. Jadi di sini teman-teman tempat kita camping. Seperti inilah penampakan tempatnya teman-teman. Semoga kita nggak bertemu dengan sosok pocong-pocong di sini ya teman-teman. Nggak tahu ada pocong-pocong berapa, yang jelas pocong di sini sering mengganggu warga. Dan saya membela warga di sini. Saya tidak suka Anda mengganggu warga di sekitar, wahai pocong. Ikuti terus teman-teman. Mau buat api unggun dulu teman-teman. Buat teman-teman yang kalau ada yang dengar suara motor itu di sana teman-teman, itu jalur utama dari Wonosobo Purwokerto teman-teman. Kita ini di Jawa Tengah teman-teman. Itu ada jalur utama dan itu ramai teman-teman, sekitar jarak 1 kilo dari sini. Namanya kita bukan primitif ya teman-teman,
Kita bukan primitif, kita bukan manusia purba, kita berada di zaman modern teman-teman, dimana-mana ada motor ya. Kita mau lepas dari itu semua nggak bakal bisa teman-teman. Di daerah terpencil pun pasti ada motor. Jadi jangan heran kalau ada suara motor teman-teman, karena di sana ada jalan raya. Ini api kok nggak hidup-hidup ya. Buat yang nanya, bang kok ada suara motor, bang kok ada suara motor, kita itu di zaman modern ya teman-teman, bukan zaman purba atau zaman primitif yang belum ada motor teman-teman. Motor jarak 1 kilo aja kedengeran teman-teman. Jadi abaikan suara motor teman-teman, kita ada suara tuh. Ada yang ketawa. Oke teman-teman, jadi menurut warga sekitar itu pocongnya itu sering menampakin wujud teman-teman. Tapi itu kalau orang itu sendiri ya teman-teman. Kalau orang itu sendirian, pocongnya itu mau nampakin. Dan kalau orang itu berdua bertiga itu nggak mau nampakin teman-teman. Karena pocong itu sifatnya itu single teman-teman, apa? By one teman-teman, one by one. Kalau pocong itu sifatnya hantu by one ya. Jadi 1 lawan 1 teman-teman. Jadi kalau kita berdua, kita bertiga, kita berempat itu pocong nggak bakal berani muncul teman-teman. Karena pocong itu beraninya 1 lawan 1. Dan kalau menurut cerita warga teman-teman, kalau si pocong ini mau menampakkan diri itu disertai bau busuk teman-teman, bau busuk dan suara kayak, teman-teman tahu kan kalau sapi disembelih teman-teman, kalau sapi disembelih itu pasti ngorok ya teman, ngorok, jadi suara ngorok gitu, gitu teman-teman. Jadi suara pocong itu kayak gitu, kayak ngorok. Biasanya sehabis bau busuk terus ada suara ngorok, pasti teman-teman, pasti itu si pocong itu menampakkan diri teman-teman. Itu menurut cerita warga sini teman-teman. Dan kita nggak tahu malam ini kita bakal dihantui oleh sosok apa teman-teman. Semoga nggak ada apa-apa ya teman-teman. Tadi udah ada suara ketawa, padahal di sini itu terkenal pocong, tapi memang nggak ada pocong ketawa teman-teman. Semoga kita nggak digangguin sesuatu yang nggak kita inginkan teman-teman. Dan pernah ada kejadian satu kali teman-teman, tepat di ini ada jalan-jalan kayak tadi ya teman-teman yang saya tunjukin. Jadi jalan setapak, jadi cuma buat orang jalan kaki teman-teman. Di sini tuh si pocong ini kayak jatuh teman-teman. Jadi dari atas itu jatuh, jadi kayak jatuh di depan orang si warga ini yang cerita ini teman-teman. Jadi si pocong ini jatuh, bro, otomatis langsung shock ya teman-teman. Aku juga kalau begitu pasti langsung kaget lah. Jadi si orang ini tuh, saya nggak mau menyebut nama ya teman-teman. Jadi si orang ini tuh langsung shock teman-teman, langsung kabur, langsung teriak-teriak teman-teman. Karena si pocong ini mukanya itu udah nggak karuan teman-teman, udah nggak kayak bentuk muka manusia teman-teman. Jadi maaf ya teman-teman, jadi matanya itu keluar, terus ininya itu udah
hidungnya itu udah apa, hidungnya udah nggak bentuk hidung teman-teman, tapi udah bentuk tengkorak. Terus giginya itu udah gini, udah nggak ada bibirnya teman-teman. Jadi teman-teman pasti tahu lah ya, bisa bayangin teman-teman. Itu saya mulai merinding teman-teman cerita kayak gini. Itu sering banget muncul teman-teman. Tapi itu kalau by one teman-teman, by one, jadi 1 lawan 1. Pocong kan karakternya itu hantu 1 lawan 1 teman-teman. Kalau temennya teman-teman itu pernah, ya bener ya. Kalau temennya teman-teman itu pernah bercerita kalau kita bertiga pernah melihat pocong dalam waktu yang sama, dalam bareng-bareng, itu nggak ada teman-teman. Karena pocong itu hantu 1 lawan 1, dan dia menampakkan diri itu jarang sekali menampakkan jadi berhadapan gini teman-teman. Itu jarang banget. Pocong ini manusia, ini pocong terus hadap-hadapan itu jarang. Biasanya pocong itu membelakangi gini. Biasanya itu pocong kalau menampakkan diri itu membelakangi manusia. Itu menurut cerita ya teman-teman, saya juga belum pernah lihat. Semoga aja nggak ini ya teman-teman. Kita belum pernah lihat pocong secara dekat, secara mungkin sekitar jarak bermeter-meter, berpuluh-puluh meter paling teman-teman. Apa itu jatuh? Ngeri teman-teman. Saya kalau cerita gini tuh merinding banget. Buat teman-teman yang suka dengan konten saya, mohon dukungannya dengan cara subscribe ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang komentarnya paling menarik, nanti bakal saya pin komentarnya, gitu teman-teman. Jadi selalu di atas teman-teman, selalu berada di atas. Buat teman-teman yang komentarnya itu menarik, menghibur, dan yang terpenting adalah support teman-teman. Support teman-teman sangat menginspirasi saya. Buat teman-teman yang punya saran, bang gini bang, pasti bakal saya turutin teman-teman, selagi itu berdampak baik buat channel saya teman-teman. Jadi support teman-teman sangat berarti teman-teman. Walaupun hanya 1 subscribe, saya sangat berterima kasih. Semoga malam ini lancar, nggak ada halangan apa-apa teman-teman, dan mungkin gangguan sedikit nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting jangan sampai fatal teman-teman, atau sampai amit-amit ya teman-teman, itu sampai saya hilang, sampai saya pingsan, sampai saya pipis di celana. Jangan ya teman-teman, amit-amit. Saya lupa belum bikin kopi. Kita mau bikin kopi dulu. Gak tahu kenapa di sini tuh pada seneng banget knalpot yang bret gitu ya teman-teman. Banyak buat knalpot yang brong apa gitu. Padahal cepet aja enggak teman-teman. Itu lambat banget teman-teman. Suara dari sana sampai sana itu lama banget. Udah cuma keras suaranya doang. Kita mau bikin kopi teman-teman. Masih kedengeran kan? Itu dari tadi teman-teman, nggak lewat ampun dah. Nggak tahu kenapa beberapa hari ini tuh dingin banget teman-teman. Jadi hawanya
Gak tahu kenapa beberapa hari ini tuh dingin banget ya teman-teman. Itu sampai tulang dinginnya itu. Kaget. Udah mendidih teman-teman, waktunya ngopi. Suara apa itu? Gak tahu kenapa itu 1 hari nggak ngopi teman-teman, 1 hari nggak ngopi. Astagfirullahaladzim. Gak tahu ketangkep apa enggak di kamera, ada yang lemparin kayak ada benda jatuh. Jelas banget. Astagfirullahaladzim. Merinding serius teman-teman, serius merinding banget. Apa itu jatuh? Keras banget teman-teman, 2 kali. Merinding. Penasaran aku tuh. Tadi jelas banget kayak ada benda jatuh teman-teman. Tahu dari arah sini nih. Jelas banget kayak benda jatuh. Ya ampun, itu suara motor. Kenapa sih orang-orang sini tuh seneng banget knalpot kayak gitu teman-teman. Di sana itu jarak jauh loh teman-teman, padahal 1 kilo itu. Ada itu 1 kilo. Astagfirullahaladzim. Ada itu jarak 1 kilo teman-teman, masih kedengeran aja. Itu knalpot apa nggak tahu itu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Tadi kena nggak ya di kamera teman-teman? Tadi kayak ada yang menculat di sini teman-teman, kayak ada yang penculat gitu. Dan itu astagfirullahaladzim. Jelas bersuara teman-teman, jelas banget kayak ada benda jatuh. Itu jelas banget. Astagfirullahaladzim. Kita coba abaikan aja ya teman-teman, kita coba abaikan dulu. Merinding aku teman-teman. Kita coba abaikan dulu teman-teman. Daripada ngurusin kayak gituan, mending ngopi teman-teman. Kalau diurusin nggak bakal ada beresnya, itu bakal ganggu terus. Kita coba abaikan, kita coba cuekin teman-teman.
di ngopi. Airnya terlalu banyak. Hambar teman-teman. Buat teman-teman yang punya saran atau masukan atau sesuatu apa itu teman-teman, dan nanti saya buat teman-teman yang ada masukan kayak ada sesuatu di sana teman-teman, kita coba abaikan. Buat teman-teman yang punya masukan buat channel saya, silakan teman-teman komen. Dan buat teman-teman yang komennya menarik dan sangat menginspirasi, nanti saya pin di komentar teman-teman. Jadi komentar teman-teman itu nanti berada di paling atas dan selalu di atas. Ada suara loh. Itu kalau di tempat teman-teman itu namanya suara apa teman-teman? Yang kuk. Bukan ayam teman-teman, bukan ayam ya. Kuk. Gimana sih? Kuk. Oke, yang kalau malam-malam itu teman-teman. Kuk. Kayak apa ya? Nggak tahu suara apa. Kalau di tempat teman-teman itu apa, suara apa itu teman-teman? Ada yang tahu nggak? Coba komen teman-teman, coba di komen itu suara apa yang kalau malam-malam itu kuk. Aku mencoba menghibur diri teman-teman, jujur aku mencoba menghibur diri karena tadi itu di sana ada yang 3 kali kayak yang penjulat bro, kayak yang jatuh. Di sana juga ada yang samar-samar putih tapi masih samar-samar teman-teman, gak bakalan ketangkep di kamera. Ini banyak banget banyak banget yang rumput-rumput nempel di baju itu teman-teman. Aku masih penasaran teman-teman, beberapa kali suara jatuh di sebelah sana. Tadi pas saya samperin itu juga kayak ada yang jatuh, tapi saya cariin nggak ada apa-apa. Tadi kita udah bawa kamera di sana. Kayak ada yang menculat guys, nggak tahu apa. Lokasinya kalau biasanya itu teman-teman yang udah itu, kalau di kebun kopi itu biasanya kuntilanak loh teman-teman, tapi ini nggak tahu kenapa bisa pocong. Kita mau bikin mie dulu teman-teman, kita lapar. Kita kalau camping itu milih bawa mie ya teman-teman. Astagfirullah,
milih bawa mie teman-teman, soalnya mie instan itu apa, nggak ribet teman-teman, nggak perlu masak-masak, nggak perlu motongin cabai, motongin bawang, tinggal panasin air jadi deh. Ini bukan endorse teman-teman. Kalau sampai mie sedap endorse saya itu mantap ya. Ini bukan endorse. Kita bawa sayuran teman-teman, ini udah dipotongin dari rumah. Sayur apa namanya, sayur cesim. Cesim itu bahasa Indonesianya cesim sama ya, atau apa ya, cesim. Mantap. Ini saya nggak buang sampah sembarangan ya teman-teman, sampahnya saya bakar. Buat teman-teman yang apa, jadi teman-teman nggak ngira saya buang sampah sembarangan. kita bawa sendok kecil banget. Panas. Ini sendoknya, aku kira bawa sendok besar, ternyata sendok segini teman-teman. Mana lupa nggak bawa piring, ya ampun. Aduh. Sudah matang. Cepet teman-teman, ayo makan dulu teman-teman. Walaupun cuma mie ya teman-teman, tapi kita cuma apa, biar instan teman-teman, biar enggak apa, kita lupa nggak bawa piring teman-teman, biar
Ada suara orang jalan. Astagfirullah. Dengar nggak teman-teman? Ada suara orang jalan. Mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tidurlah sebelum tidur dilarang. Kenapa jaketnya saya masukin? Kalau kita bawa sarung, lupa. Ternyata ada sendok gede. Saya lupa. Aduh, ada aja. Mau tidur. Buat teman-teman nanti. Nanti kita mungkin ngobrol dulu ya teman-teman. Tutup separuh aja. Jadi teman-teman, di lokasi ini itu emang udah dari dulu itu terkenal angker ya teman-teman. Itu enggak cuma itu, sebenarnya itu enggak cuma pocong teman-teman. Jadi enggak cuma pocong yang ada di sini, sebenarnya itu banyak, karena ini termasuk kayak tempat teman-teman, pembuangan mustika teman-teman, pembuangan benda mustika ya teman-teman, pasti tahu lah, tempat pembuangan kayak pohon-pohon besar. Ini pohon ini termasuk teman-teman, termasuk pembuangan. Jadi pembuangan gimana ya, jadi mustika yang efeknya negatif teman-teman, yang kalau dipegang oleh seseorang itu berdampak negatif, itu biasanya dibuang teman-teman, dan dibuang itu biasanya ke sungai, terus ke pohon besar kayak gitu teman-teman. Karena makhluk gaib itu suka dengan kalau sungai itu yang kalau di bahasa Jawa itu boleran teman-teman. Boleran boleran itu air yang tenang, lalu ada pusaran-pusaran gitu teman, pusaran air, itu namanya boleran. Boleran teman-teman, sama pohon besar teman-teman. Pohon besar boleran itu biasanya makhluk gaib itu suka tempat kayak gitu teman-teman. Ada suara teman-teman,
itu dari tadi itu. Tuh Pak. Dingin banget teman-teman. Kita tutup dulu setengah ya, dingin banget soalnya. Sambil kita ngobrol-ngobrol di sini teman-teman. Soalnya apa? Kayak ini jangkrik pada masuk teman-teman. Ini jangkriknya pada ikut nginep di tenda. 1, 2, 3. Kayak ada suara orang jalan teman-teman. Bau banget teman-teman. Ada suara kayak orang ngorok. Bau banget teman-teman. Ampun. Bau banget. Sumpah bau banget teman. Kita coba cek keluar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Susah banget dibuka. Astagfirullah. Tadi jelas banget suara teman-teman. Suara kayak bau banget busuk teman-teman. Serius bau banget busuk. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teman-teman, astagfirullahaladzim. Kepalanya terbalik teman-teman. Bau banget busuk. Kepalanya terbalik teman-teman, di gantung teman-teman, gantung di sana. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la ilaha qayyum. Mukanya hitam banget teman-teman. Bau banget. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita mencek luar teman-teman. Tadi di sini teman-teman. Tadi jelas banget di depan kita teman-teman. Kita bakal pasang kamera di sini ya teman-teman ya. Mungkin dari sebelah sini. Siapa tahu ada interaksi di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita udah pasang kamera di depan.
jelas banget tadi sosok pocong teman-teman.